Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik dan bersemangat untuk menghadapi aktivitas di hari ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang ujian sekolah matematika. Nah, di part pertama ini kita akan membahas 10 soal yang sering muncul saat ujian sekolah matematika. Oke, tak perlu lama-lama, kita simak video ini. Nah, anak-anak, pada umumnya ujian sekolah untuk pelajaran matematika terdiri dari 35 soal yang dibagi menjadi dua bentuk soal, pilihan ganda dan uraian. Namun, melihat situasi pandemi seperti sekarang, mungkin sekolah kalian berpikir untuk membentuk semua soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Nah, jadi ini kesempatan buat kalian untuk meraih skor setinggi-tingginya. Untuk soal nomor 1, biasanya tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah. Ya, ini soal yang pertama, yaitu hasil dari 1635 ditambah 3174 dikurangi 1225 dikurangi lagi 1762, hasilnya berapa? Nah, ini ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Antara penjumlahan dan pengurangan bisa penjumlahan terlebih dahulu atau pengurangan terlebih dahulu. Tapi di soal ini ada tanda kurung. Jadi kita operasikan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Yang ini dulu. 3174 dikurangi 1225. Kurangi. Jadi penempatannya juga harus diajar, satuan dan satuan, puluhan dan puluhan, dan selanjutnya juga. Kemudian ini 4 dikurang 5 tidak bisa, jadi kita pinjam ke depan. Jadi di sini 14. Ini tinggal sisa 6. 14 dikurangi 5 hasilnya 9. Kemudian 6 dikurang 2 hasilnya 4. 1 dikurang 2 tidak bisa, jadi pinjam ke depan. Jadi di sini singkatnya 11. Ini sisa 2. 11 dikurang 2 hasilnya 9. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Nah, ini 1635 terus lagi ditambah 1949 dikurangi yang ini 1762. Nah, selanjutnya di sini boleh kita kerjakan dari kiri terlebih dahulu atau dari kanan. Kita pilih dari kiri terlebih dahulu. 1635 ditambah 1949. 5 ditambah 9 hasilnya 14. 1 tambah 3 ditambah 4 hasilnya 8. 6 ditambah 9 hasilnya 15. Gimana ini, Bang? Ini ke sini. 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Sini 3584 dikurangi 1762. Hasilnya berapa? Nah, lanjutnya 3584 dikurangi 1762. Kita kurangi. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Kemudian 8 dikurangi 6 hasilnya 2. 5 dikurang 7 tidak bisa, berarti pinjam ke depan. Ini jadi 15. Ini sisa 2. 15 kurang 7 sama dengan 8. Dan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1822. Untuk soal nomor 2 tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Contoh soalnya ialah sebagai berikut. Sebuah toko kue dapat menjual 25 dus kue kering dalam 30 hari. Setiap dus terdiri atas 12 toples kue kering. Jika setiap hari toko tersebut menjual kue sama banyak kue kering yang dapat dijual setiap hari adalah titik-titik setoples.
Nah, di soal nomor 2 ini kita mendapatkan soal cerita, cari terlebih dahulu, diketahuinya, tanyakan, kemudian jawab. Nah, diketahui 30 hari toko tersebut menjual 25 dus kue. Nah, satu dusnya terdiri dari 12 stoples kue. Nah, yang ditanyakan, satu hari terjual berapa toples kue tersebut. Nah, lalu kita jawab, kita cari tahu terlebih dahulu selama 30 hari. 30 hari berapa toples? Ya. Berapa toples? Berapa toples? Nah, 30 hari berapa toples kue yang dijual? Nah, di sini diketahui 25 dus. Berarti 25 dari satu dus itu terdiri dari 12 toples, berarti dikali 12. Nah, jadi 25 dikali 12. 25 dikali 12. 2 dikali 5, 10. 2 dikali 2, 4, tambah 1, 5. Nah, kemudian ini 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. No. Sininya 300. Berarti 300 toples. Nah, jadi selama 30 hari terjual 30 toples kue yang terjual. Nah, kalau satu hari berarti tinggal 300 dibagi 30. Hasilnya sama dengan 10 toples. Nomor 3, tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, di nomor 3 ini kita mendapatkan soal bilangan bulat. Operasi campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kita lihat di sini tidak ada tanda kurung. Berarti kita bebas mau mengerjakan dari kiri terlebih dahulu atau dari kanan. Di kali ini Bapak pilih dari kiri ya. Kita dari kiri terlebih dahulu. Berarti yang ini kita operasikan terlebih dahulu. Negatif 12 ditambah 75. Nah, ini lihat tandanya berbeda ya. Yang satu negatif, yang satunya lagi positif. Jadi kita cari selisihnya. Caranya itu adalah mengurangi yang besar dengan yang kecil. Nah, di sini yang besarnya 75, yang kecilnya 12. 75 dikurang 12. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 7 dikurang 1 sama dengan 6. Berarti hasilnya adalah 63. Nah, selanjutnya untuk tandanya kita lihat angka yang paling besar tadi adalah 75. 75 ini tandanya negatif atau positif? Ya, positif. Berarti hasil akhirnya juga di sini positif 63. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Di sini kita tulis lagi 63 dikurang 96. Nah, selanjutnya kita tinggal operasikan yang ini ya. 63 dikurangi 96. Karena di sini operasinya pengurangan, kita ubah ke penjumlahan. Caranya, angka yang di kiri ini 63 tetap kita tulis 63. Kemudian pengurangan ini kita ubah menjadi penjumlahan. Lalu 96 ini adalah positif ya. Jadi kita ubah ke sini jadi negatif. Sebaliknya ya. Kalau di sini negatif, berarti ke bawahnya jadi positif. Pokoknya sebaliknya. Nah, setelah menjadi operasi penjumlahan, kita lihat tandanya. Yang ini positif, yang ini negatif. Jadi kita cari selisih ya. Seperti tadi, cari selisih yang besar
dikurang yang kecil. 96 dikurangi 63, hasilnya adalah 33. Oke, 33. Nah, kita lihat angka yang besar tadi 96 ya. Tandanya positif atau negatif? Ya, ini tandanya negatif. Jadi hasil akhirnya negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 33. Untuk nomor 5, operasi pangkat 3 dan akar pangkat 3. Oke, di soal nomor 4 ini adalah operasi hitung pangkat 3 dan akar pangkat 3. Caranya kita lihat di sini ada tanda kurung, berarti kita operasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 93 dikurangi 58, hasilnya adalah 35. Hasilnya adalah 35. 35. Pangkat 3 ditambah ini tetap 17.576 akar pangkat 3. Oke. Langsung kita kerjakan yang ini terlebih dahulu. 35 dikali 35. 5 dikali 5 sama dengan 25. 5 dikali 3 sama dengan 15 tambah 2 jadi 17. Kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikali 3 9 tambah 1 10. Ini 5, terus 7 tambah 5 sama dengan 12. 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 2. Yang ini tetap. Hasilnya 1225. Masih belum selesai. Kita lanjutkan. 1225 dikali 35 lagi. 5 dikali 5 925. 5 dikali 2 910 tambah 2 jadi 12. Ini 1. 5 dikali 2 10. 10 tambah 1 jadi 11. 5 dikali 1 95 tambah 1 jadi 6. Kemudian yang selanjutnya 3 dikali 5 15. 3 dikali 2 6 tambah 1 7. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 1 3. 5. 2 tambah 5 jadi 7. Kemudian 8. Kemudian 12 dan 4. Hasilnya ini 42.875 ditambah. Selanjutnya kita cari tahu terlebih dahulu akar pangkat 3 dari 17.576. Ini akar pangkat 3 dari 17.576. Nah, karena ini akar pangkat 3, berarti kita pisahkan 3 angka yang terakhir. Nih, angka yang ini saja. Dipisahkan ya. Nah, 5, 7, 6 ini kita pisahkan. Jadi kita lihat yang depan. Ada 17. Akar pangkat 3 dari 17. Cari yang paling mendekati. 1 pangkat 3 hasilnya 1. 2 pangkat 3 hasilnya 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Lanjut 3 pangkat 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 itu 27. Nah, ini 27 sudah lebih melewati dari 17. Jadi kita ambil yang ini 2 ya. Nah, jadi di sini puluhannya adalah 2. Jadi kita tinggal cari satuannya, angka satuannya. Carinya dari mana? Dari angka yang paling terakhir ini. Nah, ini adalah angka 6. Kita cari yang ujungnya angka 6. Maksudnya itu seperti ini. 4 pangkat 3. Nah, kita cari tahu 4 pangkat 3 itu berapa? 4 dikali 4 16. Ya, 16. 16 dikali 4. Nah, 4 dikali 6 itu hasilnya 24. Nah, ujungnya itu berarti angka
4. Jadi ini ujungnya itu adalah angka 4. Ini ungnya angka 7. Nah ini hanya satu angka, jadi angka 8, angka 1. Lanjut kita cari yang 5 pangkat 3. 5 kali 5 25. 25 kali 5 berapa? 25 dikali 5. Nah tinggal ujungnya aja yang dikalikan. 5 kali 5 25. Berarti ujungnya ini adalah angka 5. Nah ini ujungnya angka 5. Jadi tidak usah dilanjutkan perhitungannya, karena kita butuhnya ujungnya saja. Kemudian 6 pangkat 3. 6 kali 6 36. 36 dikali 6. Nah 6 kali 6 36. Nah ini ujungnya adalah angka 6. Nah, lanjut terlebih dahulu ya, sampai 9. 7 pangkat 3. 7 dikali 7 49. 49 dikali 7. Nah 7 kali 9 adalah 63. Berarti ujungnya itu adalah angka 3. Lanjut 8 pangkat 3. 8 kali 8 adalah 64. 64 dikali 8. 8 dikali 4. Hasilnya adalah 32. Berarti ujungnya adalah angka 2. Satu lagi, 9 pangkat 3. 9 dikali 9 81. 81 dikali 9 hasilnya 9 kali 1 9. Berarti ujungnya adalah angka 9. Nah, kita cari yang ujungnya itu adalah angka 6. Ini 1, 8, 7, 4, 5, 6. Nah, ini ujungnya adalah angka 6. Hasilnya berarti yang ini. 6. Hasilnya 26. Yang ini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung penjumlahannya. 42.875 ditambah 26. Nah, 26-nya nulisnya di mana? Jangan di depan, tapi harus sejajar. Duanya itu kan menempati angka puluhan, 6-nya satuan. Jumlah 5 ditambah 6 11. 1 1 tambah 7 8. 8 tambah 2 10. Nah, hasilnya 42.901. 42.901. Nomor 5, mencari KPK. Selanjutnya nomor 5 ialah soal tentang KPK. KPK dari 10, 12, dan 16. Kita menggunakan pohon faktor. Saya tahu dulu faktornya. Faktorisasi prima dari 10. 10 bagi 2, 5. Nah, ini 5 ini sudah angka prima. Jadi sudah selesai. Ini faktornya. Kemudian 12. Faktorisasi primanya 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 lagi hasilnya 3. 3 sudah bilangan prima, jadi sudah selesai. Oke. Lanjut 16. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 8 dibagi 2 lagi hasilnya 4. 4 dibagi 2 lagi hasilnya 2. Nah, faktor-faktornya dari 10 adalah 2 dan 5. 2 dikali 5 12. 2 nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian 16. 2
2-nya ada 4, berarti 2 pangkat 4. Nah, langkah selanjutnya KPK-nya itu adalah, kalau KPK itu tulis semua angka yang ada di sini. Nah, ada angka 2, angka 3, dan angka 5. Semuanya kalikan. 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kalau ada angka yang kembar, ini kan 2-nya ada 3 nih. Kita ambil pangkat yang terbesar untuk KPK. Jadi ambil pangkat yang terbesar. Nah, ini sudah KPK-nya. Kalau dilanjutkan, 2 pangkat 4 itu adalah 16 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 240. Nah, ini KPK-nya. Nomor 6, mencari FPB. Selanjutnya, soal nomor 6 itu adalah soal cerita yang ditanyakannya tentang FPB. FPB dari 150, 100, dan 75. Langkah pertama ialah membuat faktorisasi primanya terlebih dahulu. Nah, buat pohon faktor. 150 dibagi 2, hasilnya 75. Kemudian 75 dibagi 2 tidak bisa, kita bagi 3. Dibagi 3 hasilnya 25. Kemudian 25 dibagi 5 hasilnya 5. Ini faktor-faktornya sudah hafal lingkari. Kemudian 100 dibagi 2 hasilnya 50. 50 dibagi 2 lagi hasilnya 25. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Nah, faktornya kita buletin. Kemudian 75 dibagi 3 hasilnya 25. Dibagi lagi 5 hasilnya 5. Nah, ini faktor-faktornya. Selanjutnya kita catat terlebih dahulu faktorisasi primanya. Kali 5 pangkat 2. 2-nya ada 2. Dikali 5-nya juga ada 2. 75. Ada angka 3 dan 5 pangkat 2. Nah, FPB-nya. Nah, untuk FPB kita hanya mencari angka yang sama. Angka yang sama yang terdapat di semuanya. Nah, di sini coba ada angka 2. 2 ada di 150, di 100 juga ada, tapi di 75 tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi 2 ini bukan FPB-nya. 3-nya juga sama. Nah, yang ada di semuanya adalah angka 5. Di 150 ada angka 5. Di 100 juga ada 5. Di 75 juga ada 5. Berarti hanya satu, yaitu 5. Nah, di sini kebetulan pangkatnya sama ya, yaitu pangkat 2. Tapi kalau pangkatnya beda, kita ambil pangkat terkecil untuk FPB. Bedanya dengan KPK itu adalah pangkatnya yang diambil pangkat terbesar untuk KPK. Nah, sedangkan FPB itu pangkatnya yang terkecil yang diambil ya. Nah, jadi ini kebetulan pangkatnya sama-sama 2, jadi 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 25. FPB dari 150, 100, dan 75 adalah 25. Nomor 7, soal tentang membandingkan berbagai macam bentuk pecahan. Nah, selanjutnya soal nomor 7 di sini tentang perbandingan berbagai macam bentuk pecahan. Nah, ini ada bentuk persen, ini pecahan biasa, ini pecahan desimal, dan yang terakhir yaitu pecahan campuran. Nah, caranya kalau kita ingin mengurutkan
Nah, ini suruhannya itu adalah urutkan dari yang terbesar ya. Kalau ingin mengurutkan atau membandingkan, kita ubah semuanya ke satu bentuk pecahan. Yang Bapak pilih itu adalah mengubah semuanya ke bentuk pecahan desimal. Ya. Lihat 165%. Bentuk desimalnya itu adalah 165 dibagi 100. Berarti hasilnya adalah yang ini 1,65. Selanjutnya yang 5/3. 5/3 itu 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 hasilnya adalah 1,66. Nah, yang ini sudah desimal, tulis lagi. Nah, yang terakhir 1/5/8. Ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Jadi 8 dikali 1 adalah 8 ditambah 5, jadi 13. 13/8 atau 13 dibagi 8. Hasilnya adalah 1,62. Nah, kalau sudah bentuknya pecahan desimal semuanya, kita tinggal urutkan. Suruhannya itu dari yang terbesar. Berarti dari ini dulu, 1,66 atau 5/3. 5/3 terlebih dahulu. Lanjut. Yang ini sudah. Kemudian ke sini, yaitu 165%. Kemudian ke ini 1/5/8, dan yang terakhir 1,6. Nah, ini jawabannya. Jadi kuncinya untuk nomor 7 adalah kalian ubah dulu semua bentuk pecahannya ke satu bentuk, yaitu pecahan desimal. Semuanya ubah ke pecahan desimal terlebih dahulu, baru kita bisa membandingkan atau mengurutkan. Selanjutnya nomor 8 soalnya, yaitu tentang operasi perkalian atau pembagian pecahan desimal. Caranya adalah kita tulis saja angka yang tanpa ada koma. Ya, komanya kita hilangkan dulu. Nah, ini kalau komanya mundur berarti sisa 8, bukan 08 ya, di 8. Nah, tinggal 635 dikali 8. 8 dikali 5, 40. 8 kali 3, 24. Ditambah 4, 28. 8 dikali 6, 48. Ditambah 2, jadi 50. Nah, kita tulis dulu semua angkanya. 5080. Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma. Yang satunya ada 1 angka di belakang koma. Jadi kalau ditotalkan ada 3 angka di belakang koma. Nah, kita 3 angka di belakang koma berarti di sini ya. 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 5,080. Ya, boleh ditulis nolnya di belakang, terakhir boleh dihapus. 5,08. Nomor 9 itu bentuknya soal cerita tentang perbandingan. Kita cari tahu dulu diketahuinya apa dan ditanyakannya apa. Diketahuinya itik jantan berbanding itik betina itu adalah 5/8. Sedangkan selisihnya yaitu itik betina dikurangi itik jantan itu adalah 39 ekor. Nah, ditanyakan jumlah itik jantan dan betina, jumlah semuanya ya. Kemudian kita cari tahu dulu itik jantannya ada berapa dan itik betinanya ada berapa, baru kita bisa menjumlahkan. Itik jantan perbandingannya adalah yang ini ya, 5 atau 8 itik jantan. 5 ya, untuk 5 yang jantan.
per dikali, nah yang diketahui di sini adalah 39 ekor. Nah, 39 itu apa? Itu selisih ya. Selisih betina dikurangi jantan. Nah, berarti perbandingannya itu yang di bawah ini adalah selisihnya ya. Selisih dari 8 dikurang 5. Lanjut. Isinya 5 per 8 kurang 5 itu 3 dikali 39. Nah, tinggal kita cari 5 dikali 39. 5 dikali 39 dibagi 3 hasilnya adalah 65 ekor. Nah, jadi itik jantannya ada 65. Kalau betinanya perbandingannya betina itu adalah 8. Berbanding diketahui di sini adalah selisihnya. Berarti 8 dikurang 5 kali 39. Isinya 8 per 3 dikali 39. 8 dikali 39 dibagi 3 hasilnya adalah 104. Nah, jadi itik betinanya ada 104. Kalau jumlahnya, berarti kalian tinggal tambahkan saja 65 ditambah 104. Hasilnya 169. Jadi semua itik ada 169 ekor. Nomor 10 tentang operasi hitung konversi satuan waktu yang berbeda. Contoh soalnya ialah sebagai berikut. Di soal ini terdapat 4 satuan waktu yang berbeda. Ada windu, bulan, minggu, dan tahun. Nah, yang ditanyakannya ialah dalam bentuk tahun. Berarti semua satuan waktu diubah ke tahun terlebih dahulu. 1 windu sama dengan 8 tahun. Jadi 10 windu sama dengan 10 dikali 8. Kemudian 1 bulan sama dengan 1 per 12 tahun. Jadi 48 bulan sama dengan 48 dibagi 12. Lalu 1 minggu sama dengan 1 per 52 tahun. Jadi 104 minggu sama dengan 104 dibagi 52. Nah, setelah semuanya diubah ke bentuk tahun, langkah selanjutnya ialah lakukan operasi hitungnya. Nah, dahulukan operasi yang terdapat di dalam kurung, yaitu operasi perkalian dan pembagiannya. Lalu terakhir tinggal operasi pengurangan. Jadi jawabannya adalah 74 tahun. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak yang sudah subscribe, like, dan silahkan memberikan komentar yang positif di kolom komentar. Sampai jumpa di video part kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.